Kali ini kita masih ketemu dengan fungsi. Ya, kita bahas sekarang tentang sifat yang ketiga, yaitu sifat fungsi bijektif. Fungsi bijektif atau dengan istilah lain adalah fungsi korespondensi satu-satu adalah fungsi yang mempunyai sifat satu-satu dan sekaligus bersifat pada. Jadi, fungsi ini mempunyai dua buah sifat sekaligus, fungsi satu-satu dan juga bersifat pada. Contoh, jika diberikan relasi F yang isinya adalah pasangan terurut 1 U, kemudian berikutnya 2W, dan berikutnya lagi adalah 3V. Oke, kita lihat dari domain A yang anggotanya adalah 1, 2, 3 ke kodomin B yang anggotanya adalah UVW. Maka fungsi F ini adalah fungsi yang bersifat korespondensi 1:1 atau fungsi satu-satu maupun fungsi pada. Ya, karena setiap anggota dari A dikaitkan dengan tepat satu anggota di B, dan setiap anggota B juga mempunyai prapeta di A. Itu fungsi satu-satunya. Sedangkan fungsi padanya adalah semua anggota dari B adalah menjadi peta dari fungsi F. Contoh berikutnya, jika saya punya fx sama dengan x min 1 dengan catatan domainnya adalah bilangan bulat atau Z ya, maka juga merupakan fungsi yang korespondensi satu-satu, karena F ada fungsi satu-satu sekaligus juga fungsi pada. Bisa terlihat ya. Oke, karena itu maka fungsi fx sama dengan x min 1 untuk domain dan kodomain bilangan bulat adalah fungsi korespondensi satu-satu. Berikut ini diberikan ilustrasi melalui diagram Venn untuk menggambarkan fungsi bijektif. Ada 5 diagram Venn. Yang A, yang pertama yang A, maka terlihat bahwa dia adalah fungsi korespondensi satu-satu. Lihat, saling berbalik ya, saling berbalik. 1 dikaitkan dengan 0, 0 dikaitkan dengan 1, 1 dikaitkan dengan O dikaitkan dengan 1, 0 dikaitkan dengan A dikaitkan dengan 0, gitu kan. Min 1 dikaitkan dengan B dikaitkan dengan min 1. Korespondensi satu-satu. Dengan yang B, lihat 1 dikaitkan dengan O, tapi 0 juga dikaitkan dengan O. Maka kita tahu bahwa ini bukan fungsi satu-satu. Dia bukan fungsi satu-satu. Sekalipun dia fungsi pada. Ya. Karena O dikaitkan dengan 2 buah nilai. Padahal tadi kan kalau fungsi satu harus 1 kan. 1 dari himpunan B atau dari kodomain, maka dikaitkan dengan 1 juga dari domainnya. Yang C terlihat sekalipun dia satu-satu, tetapi dia bukan fungsi pada. Kenapa? Karena AC tidak punya kaitan dengan himpunan A, tidak punya prapeta dia. Ya,
fungsi pada kan tadi punya syarat bahwa seluruh anggota dari kodomain itu harus menjadi peta, atau istilah lainnya adalah seluruh anggota dari kodomain itu juga masuk anggota ring. Ya. Yang D ini bukan fungsi satu-satu dan juga bukan fungsi pada. Ya. Kenapa kok bukan satu fungsi satu-satu? Karena itu 1,0 itu dikaitkan dengan O. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang bukan fungsi pada adalah karena ada anggota dari B yang bukan menjadi anggota jangkauan atau ring dari F-nya, fungsinya. Dengan yang E terlihat bahwa 0 dikaitkan dengan 2A, jelas itu bukan fungsi. Nah, kalau bukan fungsi pasti bukan fungsi satu-satu, apalagi fungsi pada ya. Bukan fungsi. Jadi pasti bukan fungsi pada maupun fungsi satu-satu. Semoga bisa dipahami, direnungkan. Oke. Pada bagian ini kita bicara dengan operasi aritmatika untuk fungsi. Tentu khusus fungsinya adalah fungsi numerik. Ya. Yang pertama kita bahas tentang penjumlahan dan perkalian fungsi. F1 ditambah F2 dari X itu didefinisikan sebagai F1X ditambah dengan F2X. Ya. Kalau kita baca dengan bahasa yang mudah untuk ingat bahwa nilai fungsi dari fungsi ditambah fungsi adalah nilai fungsi ditambah dengan nilai fungsinya. Itu penjumlahan. Kalau perkalian, F1 dikalikan F2 dari X itu sama dengan F1X dikalikan F2X. Ya. Dalam bahasa yang lebih lugas kita sebut nilai fungsi dari fungsi kali fungsi adalah nilai fungsi dikali nilai fungsinya. Ya. Jadi kita hitung di detailnya berapa nilai fungsinya. Semoga bisa dipahami. Operasi aritmatika berikutnya untuk fungsi numerik kita kenal dengan minus atau pengurangan ya. Apa itu? Yaitu F1 minus F2X itu adalah F1X dikurangi F2X. Artinya adalah nilai fungsi dari fungsi kurang fungsi adalah nilai fungsi dikurangi nilai fungsi. Ya, nilai fungsinya yaitu rumusnya. Nilai fungsi dikurangi nilai fungsi. Dan berikutnya kita kenal dalam aritmatika adalah pembagian, maka F1 dibagi F2 X itu berarti F1X dibagi dengan F2X. Tentu kita harus ingat bahwa penyebut tidak boleh 0. Akibatnya F2X tidak boleh sama dengan 0. Jadi apakah seluruh Fx sama dengan 0, F2X sama dengan 0, maupun beberapa titik saja yang menyebabkan dia 0, maka fungsinya tidak berlaku. Gitu. Berikut ini diberikan contoh yang lebih banyak lagi tentang operasi fungsi. Misalkan yang kita berikan adalah fungsi f dan g. Keduanya adalah fungsi dengan domain dan kodomain yang sama, yaitu bilangan real. Dengan rumus fx sama dengan x dan gx sama dengan x kuadrat min x. Pertanyaan adalah apa fungsi dari f ditambah g dan f kali g?
berikutnya. Dan berapakah nilai fungsi f ditambah g untuk x sama dengan 3? F dikali g untuk x sama dengan min 1. Kemudian f minus g untuk x sama dengan 0. Kemudian f dibagi g untuk x sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah nilai fungsi x sama dengan 1 kalau f dibagi g. Jawabnya tentu bisa dilihat di bawahnya ya. F ditambah dengan G dari X itu sama dengan Fx ditambah dengan Gx. Akibatnya Fx sama dengan X ya kan, ditambah dengan Gx berarti adalah X kuadrat min X. Akibatnya hasilnya adalah X kuadrat. Sedangkan F dikali G itu berarti Fx dikalikan dengan Gx. Berarti adalah X dikalikan dengan X kuadrat min X. Akibatnya kita dapatkan X pangkat 3 min X kuadrat. Nah, kalau kemudian ditanyakan F ditambah G untuk X sama dengan 3, tinggal disubstitusi dari X kuadrat tadi. Maka kita dapatkan 3 dikuadratkan 9. Oke. Kemudian kalau F dikalikan G untuk X min 1, lihat bahwa F kalikan G X itu ada X pangkat 3 minus X kuadrat. Jadi kalau kita substitusi nilai X sama dengan min 1, maka akibatnya kita dapatkan hasilnya adalah min 2. Sedangkan F dikurangi G itu kita bisa hitung masing-masing, atau ya kita hitung aja rumusnya gitu ya. Jadi kalau F dikurangi G berarti kan saya punya X dikurangi dengan X kuadrat min X. Akibatnya kita dapatkan adalah min X kuadrat kemudian plus 2X. Dan ketika diminta X sama dengan 0, akibatnya hasilnya adalah 0. Nah, kalau pembagian gimana? Hati-hati pembagian ya, karena penyebut tidak boleh bernilai 0. Nah, kita bisa lihat untuk kasus X sama dengan 1. Karena kasus X sama dengan 1, maka G1 itu adalah 0. Akibatnya dia tidak ada. Sedangkan untuk X sama dengan 2, hasilnya adalah 1. Terima kasih. Semoga sifat fungsi bijektif dan operasi pada fungsi dapat dipahami dengan sebaik-baiknya.